Halo Bapak Ibu semua, kembali lagi dengan saya Alif Murad Muhammad dari Consulting Business Consultant. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menentukan volume atau istilahnya menentukan luas yang akan digunakan untuk menyimpan barang di gudang, ya istilahnya untuk menentukan volume dari suatu barang yang kita hitung, dan nantinya ini akan digunakan pada saat kita melakukan penataan di gudang. Nah, di video kali ini saya akan bagaimana menjelaskan kepada Bapak Ibu semua secara praktiknya ketika dari hasil perhitungan itu kita implementasikannya untuk di gudang. Ya, ini harapannya ini bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semua. Oh, seperti ini loh, harus di nantinya penataannya bagaimana, terus posisinya nanti juga bagaimana, juga termasuk nanti mengenai konsep dari FIFO sama FIFO-nya juga bagaimana, ya. Kita mulai ya untuk cara praktiknya bagaimana kita menentukan dari suatu gudangnya atau penataan, istilahnya manajemen gudangnya. Di ini kita ambil contoh. Kalau misalkan kasusnya di sini gudangnya memiliki yang cukup luas, ya, di mana ukurannya adalah lebarnya adalah 100 meter, ya, dikalikan dengan 40 meter. Untuk secara lebarnya berarti total luas yang dimiliki adalah 4000 meter persegi, atau kalau kita dalam konversikan ke sentimeter persegi sekitar 40 juta. Ya, nah, lalu bagaimana ya kita menggunakan data dari perhitungan kita yang sebelumnya, ya, yang dari ini, dimana kita kan sudah menghitung nih dari masing-masing suatu barang nantinya menentukan barang itu secara luasnya yang dibutuhkan berapa, volume yang dibutuhkan berapa, ya, dari setiap masing-masing barang. Nah, asumsinya kita patokannya adalah menggunakan detail packaging, ya, karena biasanya di gudang itu tidak selalu dalam produk utamanya yang akan disimpan, melainkan ya dalam bentuk packagingnya langsung. Oke. Nah, balik lagi ke kertas kerja tadi. Jadi kita tentukan nih lebarnya. Nah, terus yang kedua adalah yang mesti Bapak Ibu perhatikan adalah dia kategori apa. Ya, di sini kita udah menentukan nih sebelumnya, ya. Di sini kan juga menghitung berapa waktu pemesanan, minimum stok ini hanya berapa, terus minimum penjualannya juga berapa, sama maksimum penjualannya berapa. Ini estimasinya aja. Nah, terus kita kategorisasikan dia kategori slow, middle, atau fast moving, yang mana nantinya akan digunakan untuk konsep penataannya juga, ya. Oke, jadi kita asumsikan di sini adalah pintu masuk, di sini pintu masuk, ya, dan di sini adalah pintu keluar. Nah, jadi untuk terkait dengan gambaran ini tidak selalu hampir sama dengan kondisi di gudang Bapak Ibu semua, ya. Di video sebelumnya saya juga menjelaskan menentukan bagaimana konsep kalau misalkan kita punya one gate system, atau istilahnya punya satu pintu yang digunakan untuk menyimpan gudang. Terus bagaimana kalau misalkan kita menggunakan two gate system atau dua pintu untuk proses masuk sama proses keluar. Nah, kita asumsikan pakai two gate system, ya, yang mana nanti prosesnya ini manajemen gudangnya dia secara tekstur bangunannya dia punya dua pintu di sini. Nah, setelah itu kita misalkan tentukan bahwa untuk menyimpan atau istilahnya menata suatu barang, ya, katakanlah kita mengasumsikan pakai palet, ya, sementara waktu kita menggunakan palet kalaupun misalkan belum menginvestasikan berupa rak untuk di gudangnya, ya. Jadi misalkan kita ambil contoh tepung 3 roda, dia ternyata dikategorikan sebagai kategori slow moving. Maka pada saat nanti melakukan penyimpanan, upayakan barang yang tipe slow moving itu posisikan ada di belakang. Nah, di video sebelumnya saya juga menjelaskan bahwa bagaimana kalau kita menentukan barang yang kategori fast, kategori middle, sama kategori slow moving. Idealnya kalau barang yang kategorinya slow moving, pastikan dia berdekatan dengan pintu masuk suatu barang. Jadi pada saat barang datang,
Ya, ini pintu masuknya. Nah, nanti ketika penyimpanan barang itu akan diletakkan di sini. Nah, ini untuk salah satu, misalkan asumsinya untuk barangnya tadi kita simpan di dekat pintu masuk karena dia berkategori slow moving ya, dengan mana dia memiliki luas sebesar yang dibutuhkan adalah 480.000. Kenapa kok 480.000? Dihitung berdasarkan dari estimasi minimum stok yang akan kita simpan di gudang. Ya, di sini kan juga ada minimum stock in-nya, stock in hand ya, istilahnya stok yang kita pegang itu minimal adalah 200 pieces, maka kita hitungkan dengan luas berdasarkan dari packagingnya itu tadi. Nah, akhirnya yang dibutuhkan adalah 480.000. Nah, terus gimana Pak kalau misalkan ternyata dari beberapa gudang yang kita miliki ini kan pasti secara volumenya beda-beda, terus tidak selalu luasnya juga sama. Nah, jadi Bapak Ibu semua ini bisa dioptimalkan ya, tidak serta-merta kalau misalkan nanti dengan asumsinya kita punya kapasitas atau luas yang terbatas, misalkan ini sebesar 4.000 meter persegi, maka nanti bisa diatur dengan cara proses penumpukan atau penataannya. Jadi misalkan nih asumsinya dia punya luas katakanlah membutuhkan 480.000, berarti kita ambil katakanlah cukupnya dengan luasnya yang terbatas, misalkan adalah tadi 480, ya kita ambil katakanlah 400 meter persegi misalkan ya. Jadi itu bisa diakali. Yang paling penting adalah dengan cara bagaimana konsep FIFO-nya, kategorinya juga bagaimana, dia adalah kategori fast moving, slow moving atau middle ya. Jadi misalkan ini untuk dikategorisasikan sebagai slow moving, maka yang di sini adalah kategori untuk fast moving. Kenapa kok fast moving? Itu selalu berdekatan dengan pintu keluar. Tujuannya adalah supaya nanti mempermudah orang gudang dalam proses pengambilan barang dan tidak membutuhkan waktu yang cukup banyak. Karena istilahnya nanti ketika ada yang dibutuhkan langsung bisa diproses dan juga bisa lebih efisien untuk proses kinerjanya. Nah, kalau middle diposisikan seperti ini. Ini adalah yang middle. Nah, jadi luas ini bisa jadi katakanlah kalau kita berpatokan dari sini berdasarkan dari detail barangnya ini, maka kita coba sesuaikan. Karena kan di sini kita asumsikan dari beberapa barang untuk satu gudang kita membutuhkan 14.819.000 cm persegi. Ya, kita ngomong cm berarti kan kurang lebih sekitar 100 ataupun berarti 1 juta meter persegi ya untuk luas bangunan. Nah, jadi tidak serta itu kan pasti membutuhkan gudang yang cukup besar. Nah, tapi kalau misalkan katakanlah kita kapasitas barangnya ini tidak terlalu banyak, maka itu bisa disesuaikan ya, misalkan per palet ya, nanti ini misalkan ditata, ini kategori untuk barang tadi tepung, terus nanti kategori lainnya lagi minyak goreng ataupun nanti misalkan mie goreng dan sebagainya. Jadi paling tidak kita juga harus memperhatikan, ingat ini yang perlu yang penting Bapak Ibu semua adalah proses penataan atau konsep FIFO-nya. Jadi nanti kalau misalkan ini barang katakanlah dia datang di tanggal 15, terus selang 7 hari kita ada barang datang lagi, misalkan katakanlah di tanggal 24, maka produk atau istilahnya barang yang ada di istilahnya yang sudah kita beli di tanggal 17 tadi itu posisikan ada di paling atas. Supaya apa? Supaya ataupun tidak, kalau misalkan konsep penataannya penataan ke atas ya, tapi kalau misalkan ke samping maka dia posisikan di paling depan. Jadi ketika nanti barang lama ini diposisikan di depan, untuk barang yang baru akan ditaruh di belakang-belakang, begitu seterusnya. Nah, dengan ini konsep FIFO-nya juga bisa berjalan dengan baik sehingga tidak menyebabkan pengeluaran kos di gudang, atau biasanya kalau misalkan FIFO-nya nggak jalan pasti akan pengeluaran kosnya pasti cukup besar karena ngefek di produknya itu tadi. Begitupun juga nanti menggunakan konsep FIFO-nya juga. Jadi FIFO ini kan lebih first expired first out. Jadi barang istilahnya yang dia punya masa expired sedikit atau
udah mendekati masa expired, posisikan dia ada di depan supaya barang ini bisa keluar, ya. Kurang lebih seperti itu. Terus juga bagaimana kalau misalkan kasus gudangnya lebih sempit. Nah, ini bisa diatur Bapak Ibu semua. Jadi misalkan nih kita asumsinya punya lebar atau istilahnya panjang itu 30 meter dan dengan lebar 25 meter ya. Nah, berarti nanti kita bagikan dengan asumsinya dari masing-masing posisi atau istilahnya dalam satu lot ini kita asumsikan per 3 meter persegi dengan jarak 3 meter. Nah, supaya apa? Supaya nanti bisa membantu istilahnya orang-orang gudang dalam proses pengambilan barang juga. Nah, ini kita asumsikan sebagai pintu masuknya dan juga di sini bisa pintu keluar ya. Jadi di sini nanti akan digunakan ukurannya kalau kita berpatokan berdasarkan gambar biru ini ya. Jadi 1,5 meter dikalikan 30 meter dikalikan 2 meter. 2 meter itu adalah lebih ke tingginya. Jadi ketemunya adalah 90 meter persegi atau meter kubik untuk. Jadi harus dihitung kembali paling tidak dengan misalkan kita punya ukuran 20 meter kali 30 berarti kan ada 750 meter persegi dengan asumsi kalau kita konversikan ke sentimeter persegi itu adalah 7.500.000. Nah, karena kurang luas ya asumsinya kalau misalkan gudangnya lebih sempit maka 7.500 itu kan dikalikan 200 cm persegi ya berdasarkan dari perhitungan kita sebelumnya ya tadi berarti yang dibutuhkan adalah 1,5 minimal 2-3 kali lipat dari kebutuhan total volume ya untuk bisa menata atau bisa mengatur suatu barang itu tadi ya. Kurang lebih ini ada 2 gambaran buat Bapak Ibu semua supaya biar bisa kalaupun misalkan nanti dia punya gudang luas ya berarti kita bisa atur sesuai dengan volume. Selama itu bisa mencukupi justru lebih bagus, tapi kalaupun misalkan tidak mencukupi maka kita perlu coba persempit lagi istilahnya, berarti apakah kita perlu mengurangi stok in hand-nya kita atau istilahnya stok yang ada di gudang kita, atau kita istilahnya kita hitung ulang kira-kira yang lebih efektifnya bagaimana. Kurang lebih seperti itu untuk Bapak Ibu semua. Semoga bisa memberikan gambaran buat Bapak Ibu semua untuk mengenai bagaimana cara kita menentukan atau menata suatu gudang tersebut. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.